Bagaimana sih mengevakuasi korban ini, ya kan? Akhirnya apa? Karena tidak ada yang membawa singso kalau pengen memindahkan batangnya, tidak ada yang kuat untuk mengangkat batangnya, akhirnya apa? Korbanlah yang kita potong. Bukan batangnya yang kita potong, tapi korbannya yang kita potong. Jadi dipotong setengah perut ke atas dan di bawah paha bawah. Kita tarik. Jadi pertanyaannya apa? Apa yang tertinggal di situ? Yang tertinggal adalah tulang rusuk dan seisi perut di bawah pohon itu. Kemudian 1 tahun saya kelas 3 SMA, ujian lulus, saya langsung keluar dari Bengkulu. Dengan kepentingan pendidikan, saya keluar dari Bengkulu, saya alhamdulillah diterima di salah satu universitas swasta di Tangerang, Universitas Pramita Indonesia. Kuliah di Universitas Pramita Indonesia pada tahun 2003. Ya, Mas, ini udah 1 tahun kejadian dan itu bumper itu tutup. 1 tahun saya kuliah di Pramita, tidak lagi mengenang cerita itu, tidak lagi mengingat masalah itu, dan semuanya sudah kita ikhlaskan. Tapi akhirnya saya bergabung di kelompok pecinta alam, yaitu Mapala, di Mapala Universitas Pramita Indonesia itu dengan nama Mapalanya adalah Napak Rimba. Di sini mulai teringat lagi, oh saya dulu aktivitasnya seperti ini, oh aktivitasnya seperti ini. Tapi tetap saya lebih aktif di Pulau Jawa dibandingkan di Bengkulu, hingga akhirnya 2 tahun berlalu. 2 tahun berlalu dengan saya tidak pernah lagi datang ke Bumi Perkemahan Datar Lebar ini, sampai akhirnya tahun 2005 saya dapat undangan dari teman-teman lama, dari teman-teman pendakian lama, ingin mengadakan reunian waktu itu. Yuk, kita udah lama nggak daki, kita udah lama nggak ngumpul, kita udah sama-sama ngerantau. Ayo kita lakukan reuni. Reuninya waktu itu bertepatan dengan 17 Agustus. 17 Agustus 2005 kita reunian di Bukit Kaba. Di Bukit Kaba itu salah satu gunung di Bengkulu. Tidak di Datar Lebar, kenapa? Orang-orang sudah menganggap itu adalah daerah yang wisit, ya kan? Daerah yang sudah angker. Dan bisa dikatakan Datar Lebar itu sudah menjadi hutan kembali. Tidak ada lagi tempat untuk mendirikan tenda. Itu sudah menjadi hutan kembali dengan pohon-pohon yang dulu hanya selutut sekarang udah setinggi 3 meter, ya kan, dengan rumpun bambu yang udah semakin lebat, dengan pohon-pohon yang dulunya kecil sekarang udah besar-besar. Jadi kita melakukan reuni di Bukit Kaba. Setelah kejadian 40 hari itu, seluruh penggiat alam di Bengkulu itu sudah tidak ada lagi yang berani. Kalaupun ada berani mungkin yang tidak tahu kan gitu ya. Tidak ada lagi yang berani melakukan aktivitas di Datar Lebar, sampai akhirnya Datar Lebar ini menjadi bumper mati lagi, ya kan, menjadi bumper yang tidak pernah tersentuh lagi sampai saya akhirnya tahu di tahun 2005 itu ya. Dan kenapa teman-teman mengajak reuni di 2005 itu di Bukit Kaba, ya karena apa? Tidak ada lagi yang berani datang atau mendirikan tenda atau berkemping di Datar Lebar itu, sampai akhirnya timbul wacana, timbul cerita, apakah ini betul atau tidaknya kita belum ada yang tahu. Di Datar Lebar itu saat kita ngumpul, entah kenapa kita menceritakan itu lagi, Mas Ganes, ya kan, lo orang kok pada ngumpul di sini gitu kan, kok pada nggak ke Datar Lebar? Karena saya 2 tahun di Tangerang, ya kan, 2 tahun di Tangerang tidak tahu lagi cerita tentang Datar Lebar itu. Dan mereka bercerita, mereka orang-orang yang tahu tentang tragedi di Datar Lebar itu bercerita, nggak ada lagi orang ke Datar Lebar. Loh, kenapa? Semenjak lo pergi, katanya, semenjak kamu pergi, kamu meninggalkan Bengkulu, Datar Lebar itu sudah menjadi hutan kembali dan tidak ada satu orang pun yang berani ke sana. Yang pertama, karena memang tahu mereka tragedi itu, ya kan? Mereka adalah saksi mata dari tragedi itu. Yang kedua, dari cerita-cerita orang-orang yang di desa Datar Lebar itu, di desa terakhir itu, mereka juga menceritakan keangkeran, mengatakan bahwa hampir setiap malam akan ada 3 orang pendaki yang mengetuk pintu warga ini, dibuka, itu tidak ada orang.
Ditutup, mengetuk lagi, dibuka tidak ada orang. Setiap ketiga kali diketuk, si pemilik rumah akan bertanya, siapa, mau apa, kok ganggu kita gitu kan. Dan tiga pendaki ini, jadi si yang mengetuk itu ini akan bilang, kami para pendaki, kami butuh beras. Lucu kan? Tengah malam mengaku dia pendaki, kami butuh beras. Setiap bukaan ketiga, setelah ketukan ketiga dibuka, dan betul itu ada 3 orang pendaki. Sedangkan mereka tahu tidak ada lagi para pendaki yang mendaki itu. Dan lucunya itu kejadian hampir setiap malam dan dengan pendaki 3 orang pendaki yang sama. Pertanyaannya, apakah pendaki ini si almarhum tadi atau ada pendaki lain yang iseng? Kan itu pertanyaannya. Cuman tetap ini akan menjadi momok, ini akan menjadi hantu bagi mereka orang kampung. Dan itu tersebar, berita itu tersebar seantero Bengkulu ya, seantero Bengkulu, ke seluruh para penggiat alam, cerita itu beredar. Itulah cerita yang beredar. Nah, kita yang di Tangerang kan nggak kesampaian nih ceritanya, kita kesampaian sampai hari reuni itu mereka menceritakan kejadian itu. Kalau kita berbicara logika, bahwa ngapain sih kamu tiap malam daki? Dan ngapain kamu tiap malam minta nasi ke warga, minta beras ke warga? Itulah yang menjadi pertanyaan. Dan itulah yang dianggap tidak logis oleh warga setempat. Sampai akhirnya timbul bahwa ini bukan pendaki, tapi ini adalah almarhum atau mendiang yang pernah terjadi di saat tragedi itu. Ya, aku teruskan lagi. Dengan cerita ini tadi, dengan rumor yang beredar di kampung Datar Lebar itu, desa Datar Lebar, dan rumor yang beredar di para pecinta alam, akhirnya aku sebagai saksi mata, ya kan, sebagai saksi sejarah, dan menganggap ini adalah teman yang meninggal, ini adalah teman kita ya, meninggal ini adalah teman kita, dan juga timbullah rasa penasaran. Karena apa? Ini dulu tempat aku main loh, ya kan? Air terjun Datar Lebar ini tempat kita main. Kenapa kita harus takut ke sana? Ada apa? Pasti ada yang salah. Tapi akhirnya di saat reuni 17 Agustus 2005 itu kita tentukan, yuk kita lakukan ekspedisi. Waktu itu Mas Gendis, kita lakukan ekspedisi. Kira-kira siapa teman-teman yang mau ikut untuk kita buktikan betul atau tidak kondisi ini, ya kan? Apakah ini hanya rumor? Apakah ini hanya cerita yang dibuat-buat untuk untuk membuat Datar Lebar ini menjadi sepi lagi? Ataukah ini cuma cerita dari pemerintah setempat agar Datar Lebar hutannya tidak terganggu lagi? Kita tidak tahu. Makanya itu ada misi-misi yang kita bawa di saat ekspedisi alam gaib itu. Dan di saat itu di Datar Lebar muncullah 6 nama. Muncul 6 nama yang bersedia dan yang bisa dikatakan siap dan peduli untuk mengekspedisi Datar Lebar. Itu salah satunya saya. Terus ada Irdian, Aldi, Abang Al, dan Ferry. Nah, Ferry dan 1 orang wanita yaitu Septi. Septi ini adalah salah satu alumni dari SMA Negeri 4 yang tadi kejadian itu ya, yang si korban ini dan masih temannya. Makanya karena dia mikir, oh ini anak SMA gue, ini teman gue nih, gue ikutlah. Waktu itu si Septi ini, dia satu-satunya wanita yang ikut dalam ekspedisi itu. Dah. Kita tentukan tanggalnya kurang lebih 1 minggu setelah 17 Agustus kalau nggak salah itu ya. Kurang lebih 1 minggu setelah 17 Agustus kita putuskan, kita rencanakan, mulai kita manage kapan kita berangkat, bagaimana keadaan di sana, dan apa nanti yang bakal kita lakukan di sana. Kita skematik udah. Dalam skemanya, dalam skenarionya, kita akan melakukan ekspedisi selama 3 malam. Jadi 4 hari 3 malam. Nah, karena apa? Kita akan mengumpulkan seluruh data, ya kan? Berangkat dari kota itu kita setelah zuhur kita berangkat dari kota, karena kalau kami para penggiat alam di Bengkulu itu jarang ada yang punya kendaraan waktu itu, sampai akhirnya kita melakukan perjalanan dengan menumpang, mencari mobil tumpangan, mulai dari dapat losbak ya, sesampainya aja lah. Losbak ini sampainya mana sih, mobil carrier ini sampai mana, sampai sana, nanti kita turun nyambung lagi dengan mobilnya. Sampai akhirnya maghrib kita nyampe di lokasi, nyampe di kampung, sampai di desa Datar Lebar kita maghrib. Sampai di sana mulai kita mencari informasi di kampung dulu, kita mencari di desa sekitar dulu. Dan benar seperti rumor yang beredar, itulah tadi rumornya itu. Dan bahkan mereka menambahkan katanya setiap jam 12 malam itu kita akan selalu mendengar langkah derap, langkah orang berjalan melintasi kampung mereka itu.
ya kan? Tapi tidak menggunakan penerangan, hanya terdengar langkah seperti orang hendak melakukan pendakian, tapi setelah dilihat ternyata tidak ada. Nah, itu ada sedikit tambahan. Kita cerita, data terkumpul, kita melakukan pendakian dengan misi adalah ekspedisi, ya kan? Di sini bisa dikatakan kita berarti ini berarti memang nantangin nih, gitu kan? Pengen melihat apakah itu ada, apakah itu tidak ada, apakah ini hanya cerita, apakah ini betul-betul ada. Melakukan pendakian sekitar jam 9 malam dari Desa Datar Lebar, melakukan pendakian sampai di air terjun Datar Lebar yang memang betul keadaannya sudah cukup memprihatinkan untuk para pendaki, tapi cukup bagus untuk alam. Karena apa? Hutannya sudah menjadi rimbun, hutannya sudah menjadi asri kembali, sudah menjadi hijau dan tidak ada jalan untuk mencapai lokasi. Kita mulai merintis seingat-ingatnya kita, kayaknya arahnya ke sini deh. Kayaknya ini dulu jalan deh di sini. Kita hanya seingatnya kita saja sampai akhirnya alhamdulillah kita sampai di bumper bibir air terjun. Di tempat kita tahlil tadi ini ya Mas, tempat kita tahlil tadi. Dan seperti biasa kita mendirikan tenda itu. Mendirikan tenda di sana. Mendirikan tenda di sana dan selalu di saat sampai dengan niat kita misi kita tadi adalah ekspedisi dan kita adalah orang-orang yang beriman, kita lakukan, kita kasih hadiah doa, kita kasih tahlil, kita kasih yasin, ya. Kita kasih yasin, maksudnya agar ya karena dia yang meninggal dari teman kita, masa ya kita datang nggak bawa oleh-oleh kan gitu ya. Kita doai dan kejadian terulang kembali. Kejadian 2 tahun terulang kembali. Kejadian 2 tahun terulang kembali. Apa? Tenda itu muncul lagi. Tapi hanya bedanya di saat 2 tahun yang lalu kondisi sangat terbuka, tenda itu jelas terlihat. Di malam 2 tahun 2005 itu yang terlihat apa? Remang-remang api. Dan tapi kita tahu posisi api itu, posisi nyala cahaya itu adalah posisinya si tenda kejadian. Nah, dan itu ada cahaya yang gimana ya, kalau kita ngomong di sela-sela pohon itu kok ada cahaya di situ, kok ada cahaya, ya kan? Sedangkan kita tahu tidak mungkin ada lagi para pendaki selain kami, ya. Saya memberanikan diri. Di saat itu saya memberanikan diri untuk apa cahaya ini? Ya, di 2005 itu apa cahaya ini, gitu kan? Kita mulai diskusikan dengan teman-teman. Kalian lihat nggak di atas ada cahaya? Lihat, semua lihat, kata dia gitu kan. Mau kita datengin, apa kita tunggu di sini? Karena visi kita adalah ekspedisi ini, jadi beda dengan misi awal kita adalah tahlil dan memasang prasasti. Kita datangi, akhirnya diskusi, kita memberanikan diri untuk datang ke tempat ini tadi, tempat yang cahaya ini. Kita naik ke atas, ke bumper yang kedua, bumper yang di atas itu, ditemukan tidak ada satupun tenda, tidak ada satupun cahaya selain cahaya senter kami, ya kan? Dan hingga kami datang dan masih menemukan prasasti tempat kita mendirikan untuk sebagai peringatan ini tadi, untuk mengenang para almarhum. Kita dirikan prestasi itu alhamdulillah masih ada dan masih utuh. Tapi cahayanya tadi hilang. Udah, interaksi malam itu, interaksi astralnya seperti itu. Kita kembali lagi ke tenda kita, mulai dengan diskusi-diskusi ringan, apa maunya besok, gimana gini. Tapi di saat diskusi-diskusi ini mulai dari jam 12 malam sampai fajar, sampai jam 5 pagi, kita itu diserang dengan interaksi-interaksi ini. Diserang dengan aktivitas gaib. Mulai dari terdengar suara tangisan, ya, mulai dari terdengar lagi suara tertawa, terdengar lagi suara orang sedang ngobrol, ya kan? Seperti gimana sih kalau kita lagi di bumi perkemahan rame gitu kan kedengarannya sayup-sayup. Oh, si Anu lagi ngobrolin ini, oh tenda itu lagi nyanyi-nyanyi. Itu sangat ramai malam itu. Dan terakhir adalah terdengar teriakan, jeritan orang minta tolong. Kalau yang 3 ini tangisan ini udah biasa, ini namanya daerah hutan-hutan kayak gitu udah biasa. Tapi yang jeritan minta tolong ini, timbul pertanyaan, apakah ini teman kita yang minta tolong? Apakah makhluk lain yang hanya mengganggu konsentrasi kami? Tapi tetap kami orang 6 itu kan berpikir, itu teman, tolongin, itu teman, tolongin. Tapi dalam nurani sendiri akan ada bentrok, ada konflik. Siapa yang harus kita tolong? Ini gaib. Bagaimana kita menolong gaib ini?
Kita tidak ada yang tahu saat itu. Kalau bentuknya kasar, kita bisa tolong. Kita bisa tanya apa dia yang mau. Tapi kalau bentuknya gaib, kita nggak tahu ya Mas. Mau apa yang mau kita tolong. Sampai akhirnya pagi jam 6 kita sarapan, mulai bercerita, diskusi lagi. Ya kan? Diskusi lagi sampai akhirnya timbul perkataan, ini mau diteruskan atau tidak. Karena apa? Waktu itu kebetulan saya leadernya dan saya melihat psikis dari teman-teman tim ini sudah mulai terganggu dengan serangan selama dari jam 12 sampai jam 12 malam sampai subuh itu tadi, psikisnya sudah mulai terganggu. Kita sebagai tim lead harus tanya dong, ini mau diteruskan apa enggak. Akhirnya apa timbul dari teman-teman, tidak kuat, kita mundur, cukup 1 malam. Jangan sampai nanti di saat itu yang kita prediksikan adalah jangan sampai nanti kita diganggu dengan psikis seperti ini, kita yang menjadi korban. Karena apa? Ini udah menjadi hutan belantara lagi, ini bukan bumper lagi, ini udah nggak layak untuk ditempatin. Itulah akhirnya misi itu yang kita bawa pulang ke rumah, cukup dengan 1 malam dengan cerita itu. Yang penting dalam dalam misi kita sudah terbukti si almarhum masih ada. Dan ini kejadian berturut tuh. Ini udah kejadian ketiga. Kejadian 7 hari, kejadian 40 hari, dan kejadian setelah 2 tahun. Ini udah 3 kejadian ini, dan ini bukan main-main, Mas. Di saat kamu melihat gaib itu yang tidak kamu kenal, kamu akan cuek. Ya kan, masa bodoh, gua nggak kenal sama lo. Ya kan? Tapi di saat si gaib ini adalah teman kamu yang kenal dengan kamu dan akan menegur kamu, apakah kita bisa cuekin? Miris kita di dalam hati tuh astagfirullahaladzim, kok temen gue belum nyampe ke surga, kok temen gue belum nyampe ke atas, kok masih nyangkut di sana temen gue. Udah 4 tahun ini gue tinggalin. Di seberang itu ada 3 orang sayup-sayup terlihat ya, samar-samar terlihat. 3 orang ini, astagfirullahaladzim, kenapa kamu datang lagi? Saya udah pamit sama kamu, ini adik-adik kamu, kenapa kamu datang lagi? Gitu kan? Astagfirullahaladzim. Jadi kalau saya ceritanya sampai salah, habis saya.